Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Bupati yang dirahmati Allah, Syekh Ramadan, guru saya, abang saya, sahabat saya, Kiai Syihabuddin, dan jamaah semua yang dirahmati Allah. Saya memang nggak terlalu berhasrat pengen jadi gubernur, nggak banget gitu, pengennya jadi presiden. Dan saya pernah menyampaikan pada jamaah dan khalayak ramai bahwa salah satu keinginan saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi imam di Masjidil Haram. Itu cita-cita. Dan begitu kemudian Kiai Syihabuddin, ya benar, beliau Kiai Syihab itu benar. Tergantung niatnya dan doanya. 2003 saya kumandangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb ya Rabb. 2005 dikabul. 2005 alhamdulillah Allah izinkan saya menjadi imam di Masjidil Haram. Jadi saya datang ke Masjidil Haram 2005 untuk pertama kalinya. Sampai di Masjidil Haram kira-kira jam 2:30 pagi. Dan belum sholat maghrib, juga belum sholat isya. Bareng sama jamaah. Jadi begitu masuk Masjidil Haram, kami langsung sholat maghrib dan isya berjamaah, dan saya menjadi imam di sana. Alhamdulillah. Ya. Lalu kemudian prinsipnya sederhana. Prinsipnya sederhana. Taruh impian di depan. Taruh aja di depan. Taruh di depan, deng. Lalu kemudian keep going. Jalan aja. Do not stop. Jangan berhenti. Lah karena itu saya nggak berhenti, saya jalan aja terus. Akhirnya kemudian 2010 mulai kelihatan kembangnya. Saya mulai berteman dengan imam-imam haram, dengan Imam Sudes, Imam Mahir Al-Maikli, Suraim, terus berteman. Akhirnya tambah dekat. Ada satu masa di mana kemudian saya malah takut kalau datang ke haram Makkah atau ke Haram Nabawi, terus WA para imam. Kenapa takut? Karena memang nggak bisa kita nggak main, nggak bisa kita tidak kemudian sowan, tidak bisa kita tidak silaturahim. Sedangkan kalau silaturahim itu sampai subuh, Pak. Kalau sudah bersama mereka itu, masya Allah, kita tabiatnya beda. Kita habis isya langsung makan, di sono makannya jam 1 pagi, 1:30 pagi. Ada satu masa kemudian saya berada di belakang imam. Allahu Akbar. Keluar dari majelis, ya, dari majelis a'immah, kemudian masuk ke Ka'bah. Hanya berjarak nih Ka'bah, imam, kemudian saya. Udah deket banget. Ama yang namanya impian menjadi imam hanya terhalang oleh satu orang doang. Di situ saya berdoa, Pak Bupati. Saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan nih imam pingsan. Kalau pingsan kan saya gantiin, Pak. Wong saya di belakang dia. 2014 itulah saya berdoa, Pak Bupati. Ya Allah, jadikan saya imam di Masjidil Haram. Terus saya godain Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk menjadi imam di Masjidil Haram, saya harus dulu menjadi presiden Republik Indonesia. Ya Allah, saya ridho. Itu doa saya. Menempatkan imam tetap di atas presiden. Menjadi wasilah saja buat saya, tidak menjadi tujuan. Kalau memang untuk menjadi imam di Masjidil Haram, ya, saya harus dulu, yakni min tariqis siyasiyah. Ya. Min tariqil ilmiyah, min tariqil tijariyah,
Ada min tarik sia-sia. Kalau kemudian saya menjadi raja, saya menjadi presiden, bayangan saya adalah saya akan kunjungan kenegaraan. Kira-kira begitu, kunjungan kenegaraan. Lalu kemudian rajanya Saudi akan menyambut saya dan kemudian bertanya, apa yang bisa saya bantu Pak Presiden? Saya bilang nggak ada, gue pengen jadi imam aja. Di situ saya bilang, ya Allah, kalau emang untuk menjadi imam di Masjidil Haram saya harus dulu menjadi Presiden Republik Indonesia, gak apa-apa ya Allah. Saya terima. Rupanya, Masya Allah Pak, itu yang namanya omongan memang doa, betul. Bapak-bapak, ibu-ibu ini gak boleh, gak berani ngomong. Harus ngomong. Harus berani mimpi, berani ngomong, dan berani melangkah. Siapin diri yang sebaik-baiknya. Ayo coba ikutin saya. Berani mimpi. Mana suaranya? Berani mimpi. Berani mimpi. Berani ngomong. Berani melangkah. Mana jempolnya? Jempol kanan ya. Berani mimpi. Telunjuk. Berani ngomong. Yang luar ikut, yang di bawah ikut. Berani melangkah. Satu apa tadi? Berani mimpi. Yang kedua, berani ngomong. Yang ketiga, berani melangkah. Enggak semua orang berani mimpi, enggak semua orang. Selalu ngukur dirinya, enggak boleh. Ngukur diri, enggak boleh. No. Lihat Allah saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jangan ngelihat diri ente. Saya tuh pengen punya rumah itu ya, tapi nggak berani bermimpi. Apalagi ngomong sama yang punya rumah. Ngomong sama diri sendiri aja nggak berani. Jangan bos, berani ngimpi aja udah. Tuh rumah, insya Allah punya saya. Gitu aja udah. Kok mana-mana ngomong sampai dipanggil sama yang punya rumah. Kamu tuh ngomong apa? Rumah saya punya kamu, emangnya kamu siapa? Gitu. Biarin aja urusan dia itu. Yang kedua, berani ngomong sama siapa yang paling baik? Ngomong sama Allah. Ngomong sama Allah. Dia maha kaya, maha menentukan. Jangan tanggung-tanggung, jangan ngomong sama orang. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Insya Allah, Allah akan berikan semua yang kemudian datang kepada Allah irsyadat. Dan saya dapat itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kiai Syihab 2014 Allah kemudian seperti berbicara dengan saya, dan dia memang berbicara dengan saya. Apa kata Allah?
Suf, 2014 nih. Kenapa harus minta dulu jadi presiden? Apakah engkau berpikir bahwa sulit menjadikan engkau imam di Masjidil Haram? Sampai harus dulu jadi presiden? Tidak ingatkah kamu, Suf, itu betul, masuk, set, ke pikiran saya, masuk, masuk. Demi Allah itu masuk, masuk. Walillahil masyriqu wal maghrib. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Gitu kayak masuk gitu masuk. Kamu nggak tahu sob, aku ini wasi'. Kamu nggak tahu aku ini alim. Bukankah kamu aku berikan perguruan tinggi sedangkan rumahmu masih tanah? Betul Pak. Wallah. Ketika saya punya perguruan tinggi pertama, rumah saya masih tanah. Masih tanah, keramik, nggak ada. Haji Adib tahu itu. Belum lahir malah. Belum ada sama saya, 2001 kok. Enggak, 2004. Oh masih tanah juga, betul. 2004 tuh masih tanah. 2005 Haji Adib ke rumah saya, masih tanah. Belum keramik. Lalu Allah mengingatkan saya, Sof, lupa ya. Aku memberikan kamu perguruan tinggi yang pertama, dan aku berikan lagi kamu perguruan tinggi yang kedua, yang kalau selembar itu dijual, harganya selembar itu 2 miliar. Kata Allah apa? Apakah aku perlu dulu menjadikan kamu S3? Lalu kemudian kamu berhak mendirikan perguruan tinggi? Tidak. Kamu dalam statuta DO, drop out, belum S1. Sekarang hari ini saya S7 Pak. Samsung S7. Dulu belum selesai S1. Kata Allah apa? Lihat apa yang aku lakukan kepada kamu. Wa qalu ittakhadallahu walada. Jangan bikin aku ini punya anak. Jangan bikin aku punya sebab. Aku nggak punya sebab. Nggak ada urusan sama orang lain. Wahdah la syarikalah. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanah, kata Allah. Bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Akhirnya saya ralat itu. Oke ya Allah, nggak mau bercanda lagi deh sama omongan. Pokoknya satu aja, jadikan saya imam di Masjidil Haram. 2014 Allahu Akbar, resmi saya menjadi imam di Masjid Nabawi. 2014, orang Indonesia loh Pak. Wulidtu fi Indonesia, wa besartu di Indonesia. Wulidtu wa besartu, tahu nggak besartu? Dibesarkan. Wa gedetu, dan gedenya di Indonesia. Jadi imam di Masjid Nabawi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. 2014, Kiai Syihabuddin, Pak Bupati, dan yang lain-lain, Masya Allah, terima kasih doanya. 2014 ternyata saya sudah menjadi imam di Masjid Nabawi. Allahu Akbar, benar sudah. Pokoknya kalau mimpi, insya Allah kejadian. Apalagi berani ngomongnya nggak tanggung-tanggung sama Allah dan mempersiapkan dirinya. Saya betul mempersiapkan diri saya. Walaupun sampai sekarang dengan izin Allah belum selesai, tapi saya menikmati proses itu. Wong tadi saja siang saya masih belajar tajwid. Saya masih belajar tajwid tadi siang. Po, kurang tebel, kurang tatbik. Iya, bentar Ustaz. Po, belajar dulu. Masih mempersiapkan diri saya, masih. Tapi mempersiapkan itu sama pentingnya dengan berani ngomong, sama pentingnya dengan berani ngimpi. Mempersiapkan diri. Tidak terduga, ternyata 2014 Allah sudah kasih duluan saya menjadi imam di Masjid Nabawi. Hebatnya lagi Pak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya datang, imamnya sudah berdiri di atas sejadah. Lalu dia dikasih tahu, ada Ustadz Yusuf. Itu mundur. Coba tuh.
Gila nggak? Allahu Akbar. Ini boleh ada yang nggak percaya, terserah. Wah iya, apa iya? Ente ngecilin Allah. Apa yang nggak mungkin buat Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Lihat, look, malakutu kulli syai'. Wa ilaihi turja'un. Allahu Akbar. Kalau saya datang imamnya Masjid Nabawi udah di atas sejadah, lalu dia tahu saya datang, demi Allah mundur untuk mempersilahkan saya menjadi imam. Sampai segitunya tuh. Padahal siapa ana? Waman ana. Tapi persoalannya bukan waman ana, tapi waman huwa. Man huwa? Huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Man huwa? Oh banyak Pak. Tadi juga dibaca sama qori kita. Kalau kita tanya siapa lo, emang juga jawabannya siapa? Tapi kalau kita tanya siapa dia? Allah. Dia yang sudah mengangkat Pak Bupati. Dia sudah menjadikan kita kumpul ada di sini. Kalau dia udah punya mau Pak, kun fayakun. 2014 masjid di Darul Quran berdiri. Masjid baru berdiri. Bisa dipakai di 2014. Dan dikasih nama Masjid Nabawi. Sejak saat itulah saya menjadi imam di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Jangan ketawa ente. Ini impian masih continuous. Goes continue. Betul tidak? Kalau saya berhenti, ya berhenti juga perjalanan. Tapi kan belum berhenti. Saya bicara kemana-mana, lihat 2017, ternyata 2017 lewat. Ya udah lihat 2019. Susah amat sih. Ayo, pertama berani mimpi. Bilang, insya Allah tahun 1438 saya insya Allah menikah. Berani mimpi. Yang kedua, berani ngomong sama Allah, lalu kemudian ngomong sama tetangga, undang langsung. Iya benar, bikin surat undangan, kosongin dulu sama siapanya. Kosongin dulu sama siapanya, yang penting ngomong dulu. Cek tanggal berapa, nih coba lihat. Yang mana yang belum nikah? Yang belum nikah mana yang belum nikah? Yang belum nikah mana yang belum nikah? Akhwat mana akhwat yang belum nikah? Yang belum nikah dan nggak ngacung didoain seumur hidup nggak nikah. Ngacungnya susah amat. Ayo. Coba cek tanggal. Bulan Januari tanggal 8. Nah, tuh. Hari Sabtu ya. Hari Minggu, hari Ahad tanggal 8. 8 Januari. Kasih tahu tetangga, kasih tahu teman-teman, kasih tahu keluarga, kosongin tanggal 8 Januari 2017, kosongin. Nanti tetangga pada nanya, ngapain emang? Saya mau nikah. Sama siapa? Nanti juga tahu. Gitu. Terus ngomong sama siapa lagi? Ngomong sama yang punya gedung. Ngomong. Tanggal 8 Januari kosong tidak. Gitu. Ngomong aja udah. Terus sama masjid, ya Masjid Agung, tanggal 8 ada yang pakai tidak buat akad nikah? Tidak, saya pakai. Ngomong sama tukang jahit, tolong jahitin saya pakaian pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong sama tukang catering, DP-in. Betul itu. Abis itu sholat malam, sholat duha, sholat malam, sholat duha. Ya Allah, jangan bikin malu loh. Udah ngomong. Jangan macem-macem jadi Tuhan ya. Serius, bener, buktiin aja. Siapa yang belum berangkat ke tanah suci? Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Angkat tangannya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata
lakawal mulk la syarikalak. Sekarang pejemin matanya, pejemin matanya. Bayangkan saudara ada di Masjidil Haram, pejemin matanya. Bayangkan tangan kita ini betul-betul menghadap ke Ka'bah. Betul-betul menghadap ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang mengucapkan lafaz ini insyaallah dikasih kesempatan oleh Allah haji atau umrah. Amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Qabul insyaallah. Berani mimpi insyaallah saya haji. Saya haji. Berani mimpi, berani ngomong, temuin orang-orang, bikin surat undangan, walimatus safar. Kasih undangan ke orang-orang, datang ya. Saya mau selamatan, saya mau umroh Desember sama Ustadz Yusuf. Saya mau umroh sama Ustadz Syihab. Kasih undangan, tetangga datang, jangan sampai bilang, sebenarnya saya juga bingung nih. Nggak usah ngomong kayak begitu, udah kayak aja udah, undang aja udah. Pokoknya modal kita nasi uduk, modal kita nasi goreng, modal kita nasi kebuli, kira-kira begitu. Apa yang menjadi kebiasaan orang sini ketika mengundang orang, ya sudah masak gitu. Susah amat. Jangan sampai ada yang tidak percaya, bikin orang yang diundang itu percaya. Allahu Akbar. Pakai pakaian putih-putih. Kalau enggak ada pakaian putih-putih, pakai anduk. Bismillahirrahmanirrahim, undang. Begitu orang datang setelin, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma. Orang nggak ada yang nggak percaya gitu loh. Atmosfernya ke bawah. Ente bikin onta-ontaan, taruh di depan pintu. Ente kemudian ganti wallpaper dengan gambar Makkah dan Madinah. Tidak ada satupun tetangga yang tahu bahwa sebenarnya saudara sedang menghibur hati saudara. Nggak usah, sudah undang saja, sudah. Undang saja. Lalu kalau kenalan sama orang, jangan sebut nama sekedar nama, tambahin haji di depannya. Siapa namanya? Irham. Salah, Haji Irham. Ya kalau saya gitu, jadi doa Pak. Muldoko dari tahun dia menjadi siswa ya, di sekolah tentara, dari awal dia sudah membubuhkan di kalimat depannya Panglima TNI Jenderal Muldoko. 32 tahun sebelum kemudian dia akhirnya diangkat, dia sudah mimpi dan dia sudah bikin connecting sendiri. Nggak ada yang salah. Yang sombong yang salah mah. Kalau sebagai doa mah, sebagai doa ente punya anak masih kecil, panggil aja Hafiz supaya nanti jadi Hafiz. Betul itu. Kenalin diri sama orang lain, haji begitu. Ente juga kalau manggil orang lain, panggil haji walaupun ente tahu dia belum pergi haji. Yang belakang siapa namanya? Hah? Haji? Siapa namanya? Mana Rian? Siapa namanya? Haji Rian. Ini siapa namanya tadi? Haji Irham. Kau kenalin dulu. Wes kenalan. Oke. Semuanya saling salaman. Kenalin diri yang baru. Haji, ono Haja. Ayo silakan salaman. Loh sih, yang nggak mau salaman nggak pergi loh. Kenalin. Haji. Sudah. An-nida ada wa doa. Insyaallah. Yang penting jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maruhan. Yang penting jangan sombong, doa. Ya tentu ada yang nggak sepakat, ya silakan saja.
Saya termasuk yang ngalamin. Saya ngalamin, Pak. Di TV, tuktab. Di TV, ismi yuktab. Bihaji, Haji Yusuf Mansur. Wa amma ana lam adhab. Pak. Lakin fitil fas ya Syekh, ismi yuktab Haji. Wa ana uridu an ukoreksiya. Koreksi ya, saya pengen ngoreksi. Tapi istri saya nahan. Apa kata istri saya? Jangan. Bukankah itu Allah yang menulis? Bukankah Allah itu yang menulis? Air mata saya keluar. 2005 loh, tertulis di situ Haji Yusuf Mansur. Saya belum haji. Sejak itu kemudian orang manggil saya Haji, Mas Haji, Kang Haji, Pak Haji, Kiai Haji, Ustadz Haji Yusuf Mansur. Tapi mulut saya cuma bilang amin, 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 amin. Jangan ente begini, bos, woi gue bukan bos, coba. Nih lihat ya, ente tinggal di kontrakan, lihat nih, tinggal di kontrakan. Oke, kemudian yang punya kontrakan datang. Assalamualaikum, Assalamualaikum, gitu. Terus kita buka pintu, Waalaikumsalam. Ibu, silakan masuk. Oh nggak usah, di sini aja. Ada apa ya Bu ya? Akhir bulan masih jauh ini. Oh enggak, saya mau ngasih tahu, rumah ini tolong dibeli. Ya, mudah-mudahan emang rumah ini rezeki kamu. Kalimat bapak apa? Wah, ibu bercanda. Duit dari mana saya? Gila nggak lo? Orang lain udah percaya nawarin ente. Makanya saya nggak pernah nolak ketika ditawarin. Yang belas sono nawarin, yang belas ini nawarin, yang sono pun sebenarnya nawarin. Saya sudah satu kamar kok. Sudah satu kamar dengan ketua partainya. Sudah satu kamar. Enggak, saya nggak nolak. Dan nggak bilang iya juga. Saya tidak bilang iya, nggak bilang nolak juga. Saya cuma bilang, saya punya Allah, maka saya istikharah dulu. Itu saja kalimat saya. Nggak bilang iya dan nggak bilang tidak. Tapi lihat saudara, ditawarin mobil sama teman. Ji, beli mobil gua dah. Apa katanya dia? Wah, rumah gua di gang. Coba. Apa susahnya? Tanya berapa? Susah amat sih nanya berapa? Oh udah ditawarin kok. Kalau perlu serang. Kalau perlu serang. Orang lain nyerang. Rumah nggak mau dijual, diketok terus. Jual aja. Ente tanah kosong dipasang, dijual, nggak mau nawar. Kenapa? Ente nggak mau nawar karena ngukur diri ente. Ngukur otak, duit segala macam. Tawar aja udah. Ini rumah berapa duit gitu. Kenapa emang? Mau saya beli. Emang kuat ente beli? Oh saya nggak kuat, tapi Allah kuat. Oh ente bawa-bawa Allah nih. Ya, insya Allah. Nih, yang belum hamil siapa yang belum hamil? Yang belum punya anak, yang belum punya anak. Mbak belum punya anak, belum punya anak, belum punya anak. Ganti namanya. Mbak belum punya anak, suami punya enggak? Kawin dulu. Belum punya anak. Oke, namanya siapa? Coba, nama siapa? Hah? Arni. Namanya Harni. Ganti. Namanya ganti. Mbak, kira-kira kalau nanti punya anak, mau namain siapa? Hah? Yusuf Mansur. Emak gua dong. Namanya Hafiz, berarti dari sekarang ganti namanya menjadi Ummu Hafiz. Sampai orang tuh lupa bahwa dia itu belum punya anak. Benar itu. Mulai sekarang jangan manggil dia Ibu Hani, jangan sampai panggil Mbah Hani, panggillah dia Ummu Hafiz. Panggil Ummu Hafiz. Yang belum nikah, mana yang belum nikah? Akhwat yang belum nikah. Namanya siapa di ujung? Panggilnya rubah jadi Nyonya Yusuf. Udahlah, bismillahirrahmanirrahim ya. Mic ini saya serahkan kembali ke Kiai Syihab. Ya, spirit pertama ini ya, Anda ini orang kaya loh. Anda ini orang kuat, Anda ini orang hebat. Kenapa? Karena ada Allah bersama saudara semua. Ada Allah bersama saudara semua. Hasbi Rabbi
Jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Ayo ikut. Hasbi rabbi. Tangan di dada, Hasbi rabbi jallallah. Lihat tangannya. Ma fi qalbi. Angkat ke atas. Illallah. Dua tangan. Alal hadi sallallahu. Kapal. La ilaha illallah. La tahzan. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Nggak usah khawatir. Insyaallah kita akan menjadi umat Nabi. Insyaallah kita akan jadi bagian dari bangsa Indonesia yang insyaallah nggak ada urusan dengan kemiskinan, nggak ada urusan dengan kebodohan, nggak ada urusannya dengan stempel, ya kita ini umat yang payah, nggak ada. Pokoknya kita kaya, kita hebat, kita kuat. Kenapa? Innallaha ma'ana, innallaha ma'akum. Saya serahkan kembali kepada Kiai Syihabuddin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berani mimpi, berani ngomong, kemudian berani melangkah. Sekian dulu saya serahkan kepada Kiai Syihab. Fadhal.